Oke, halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di live Facebook pagi ini. Saya akan berbagi sharing tentang tips menaikkan berat badan. Menaikkan berat badan, wah ini keren nih. Ini idaman para remaja umur 12 sampai 20 tahun. Siapa itu? Itu saya dulu ya. Karena umur-umur segitu berat badan masih kalau boncengan di motor tuh bisa ke bawah angin ya. Nah, sekarang kita bicara tentang berat badan nih. Oke. Jadi pagi hari ini saya live Facebook karena kebetulan ada materi tentang berat badan yang akan saya rekam. Jadi daripada hanya rekam aja, ya mending saya live di Facebook sekalian kita bisa berbagi manfaat ya tentang bagaimana caranya kita menaikkan berat badan. Oke, Bapak Ibu semuanya, bicara tentang berat badan, kita berbicara tentang bentuk tubuh ya, atau jenis-jenis bentuk tubuh. Mungkin kita belum sempat mempelajari jenis-jenis bentuk tubuh manusia ya. Saya kemarin udah ikut training bersama salah satu dokter. Beliau ahli pengobatan, beliau belajar pengobatan barat dan juga belajar pengobatan timur ya, Chinese medicine ya. Beliau bernama Dr. Teddy. Beliau ini trainer di salah satu perusahaan yang sudah terkenal dan sudah membawakan trainingnya di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, berbicara tentang berat badan, berbicara tentang bentuk tubuh, ada 3 jenis bentuk tubuh yang manusia pada umumnya memilikinya ya. Kita bicara yang normal dulu. Kalau normal, bentuk tubuh normal manusia, di tengah-tengah gambar ini Anda lihat itu disebut ekstrim mesomorph. Nah, ekstrim mesomorph ciri-cirinya apa? Ekstrim mesomorph ini atau bentuk tubuh mesomorph ini, dia bahunya proporsional, terus dari dada sampai perut itu dadanya agak besar, perutnya agak kecil, nanti membesar lagi di bagian pinggul sampai ke bawah dia agak mengecil. Nah, itu bentuk tubuh manusia normal, mesomorph ya. Nah, berikutnya ada yang sebelah kanan, ini bentuk tubuh ektomorph. Nah, ektomorph ini dia lebih, kalau Anda lihat ya, dia lebih datar ya. Lebih flat, dari atas ke bawah tuh lurus aja, lempeng aja kayak jalan tol ya. Nah, lurus. Nah, di sini kalau yang mesomorph yang di tengah-tengah itu untuk kita menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan itu lebih cenderung mudah. Itu di tengah-tengah. Tapi kalau untuk yang ektomorph, kebetulan saya pribadi orang yang bentuk tubuhnya itu ektomorph. Ini butuh effort lebih untuk kita menaikkan berat badan. Tidak sama konsumsi kalori, konsumsi suplemen, si mesomorph dan ektomorph ini tidak sama. Nah, jadi kita lihat nih, si ektomorph ini tulang-tulangnya lebih kecil, bahkan bahunya ini lebih kecil, kakinya itu lebih kecil ya, kelihatan lebih kecil, bukan lebih kecil, kelihatan lebih kecil karena memang itu tadi dia bentuknya ektomorph. Nah, datar aja gitu. Nah, ini yang perlu treatment khusus kalau mau menaikkan berat badan. Jadi tidak hanya sekedar konsumsi makanan atau suplemen terus kemudian naik berat badan, enggak. Terus kemudian jadi mesomorph, enggak seperti itu. Si ektomorph ini butuh treatment khusus seperti olahraga, nge-gym untuk membentuk ototnya. Begitu juga dengan jumlah konsumsi makanan maupun kalori maupun suplemennya. Itu si ektomorph ini yang sebelah kanan ini ya. Nah, yang ini. Nah, berikutnya ada yang namanya ekstrim endomorph. Orang-orang yang terlahir dengan tipe endomorph ini, badan endomorph ini, kalau Anda lihat di situ mulai dari bahu itu lebih besar pinggul daripada bahu ya. Dan kalau mesomorph ini kan dari dada ke perut itu kan perutnya mengecil. Ini kebalik, ini kayak buah pir ya. Kayak buah pir. Ini bentuk perutnya lebih besar, pinggulnya lebih besar, bahunya lebih kecil ya. Jadi Anda lihat bentuknya kayak buah pir. Nah, ini untuk menggemukkan, menaikkan berat badan mudah.
karena memang basicnya ini udah seperti ini. Nah, untuk menurunkan berat badan, nah ini butuh treatment khusus. Ini nggak akan saya bahas di sesi ini. Nah, karena saya belajar kemarin dengan Dr. Teddy itu 3,5 jam hanya seputar bagaimana treatment untuk mengoptimalkan tinggi badan dan menaikkan berat badan. Nah, saya akan fokus untuk bagaimana cara kita menaikkan berat badan. Ada beberapa tipe orang yang memang dia udah makan banyak tapi nggak naik-naik berat badannya. Pak, saya udah makan banyak nih tapi kok berat badan saya nggak naik-naik ya. Saya udah makan nasi, saya udah makan ini, makan itu, susunya juga ada ya. Kenapa berat badan saya nggak naik-naik? Bisa jadi beliau itu ngalamin namanya masalah hormonal ya. Namanya hyperthyroid. Hyperthyroid itu jadi makanan yang masuk dicernanya cepat. Nah, makanya dia walaupun banyak makanannya yang dia konsumsi, berat badannya nggak naik-naik karena nutrisinya terbuang lewat feses gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi pencernaannya tidak bekerja optimal. Maka kita perlu detox tubuhnya minimal satu siklus. Satu siklus itu sekitar 10-14 hari, itu satu siklus di detox. Jadi konsumsi produk-produk detox, banyak minum air putih, olahraga, supaya toksin-toksin yang masuk, yang ada di pencernaan bisa bersih. Kalau udah bersih, nutrisi yang masuk bisa terserap sempurna. Nah, itu ya untuk tipe orang yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, berikutnya ada tipe yang kedua, Pak. Dia ini pengen gemuk tapi nafsu makannya nggak normal gitu. Makannya cuma sehari sekali. Kalau makan sedikit aja kembung atau kekenyangan atau mual gitu ya. Ini tipe orang yang kedua. Nah, treatmentnya apa, Pak? Jelas dia harus normalkan enzimnya. Ya, kenapa nafsu makan tidak normal? Karena enzimnya tidak aktif. Di dalam tubuh kita ada 300 lebih enzim, dan kalau ini ada banyak yang tidak aktif, itu mempengaruhi di nafsu makan. Bisa jadi karena dia pola hidup, tingkat stres, kemudian pola istirahatnya, pola makannya, itu bisa jadi. Nah, makanya kita perlu suplementasi tambahan supaya kita menormalkan si orang yang orang yang ini tadi, yang nggak punya nafsu makan. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang tadi pengen gemuk tapi nafsu makannya kurang. Berarti dia perlu menormalkan mulai dari pola tidur, tingkat stresnya. Nah, jika perlu ditambah suplemen. Nah, sering kita rekomendasikan ada 3 suplemen yang dipakai untuk membantu mengoptimalkan berat badan, ya, menaikkan berat badan lebih tepatnya. Di sini ada zinc, spirulina, dan calcium for children. Nah, ini punya manfaat beda-beda, punya fungsi berbeda-beda. Nah, kita mulai dari zinc dulu. Zinc ini adalah zinc laktat yang terbuat dari bubuk protein telur. Ini sangat baik untuk mengaktifkan hormon di dalam tubuh kita, ya, enzim-enzim di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat zinc. Kita lihat zinc ya. Nah, ini. Apa masalahnya kalau kita kekurangan zinc? Manfaat zinc banyak sekali ya. Kita bicara manfaat dulu. Manfaat ini mulai dari kandungan, mulai dari manusia berada dalam kandungan itu sudah butuh zinc. Zinc ini kita bisa dapat pada beberapa sayuran, beberapa makanan gitu ya. Manfaatnya ini untuk membantu pertumbuhan otak janin ya, rambut dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan zinc pada anak-anak ini sampai dewasa berbeda-beda ya, tergantung dari umurnya ya. Nah, manfaat zinc untuk meningkatkan produksi enzim pencernaan. Anda bayangkan kalau kita nggak ada enzim pencernaan ya. Nah, terus manfaatnya untuk mata, untuk nafsu makan ya. Terus meningkatkan daya ingat, mencegah kerusakan DNA ya, membantu mempercepat masa penyembuhan. Itu manfaat zinc. Nah, orang kalau kekurangan zinc, banyak sekali yang bisa dia alami ya, atau masalah kesehatan yang akan dialami. Misalnya kebotakan, kurang tinggi badan, gangguan pada mata, pertumbuhan tidak normal. Saya sering ketemu sama bayi yang itu namanya motorik delay. Dia motorik delay itu umur 3 tahun gak bisa jalan, air liurnya menetes, terus kemudian nafsu makannya rendah,
belum bisa ngomong umur 3 tahun. Nah, dokter bilang ini motorik delay. Itu salah satu penyebabnya adalah kekurangan zinc. Nafsu makan berkurang, daya ingat menurun, kemudian gangguan fungsi seksual, bayi lahir dengan berat badan kurang, rambut sering rontok, anak tidak bersemangat ya. Terus pertumbuhan terhambat, demensia atau pikun, itu ciri-ciri kekurangan zinc. Nah, sekarang untuk memenuhi nutrisi zinc di tubuh kita butuh beberapa miligram per hari, sekitar 4 miligram per hari. Nah, untuk konsumsi zinc, ini zinc tambahan, kita konsumsi 2 kali 2 kapsul untuk umur 3-10 tahun, di atas 10 tahun 2 kali 4 kapsul. Nah, zinc ini jadi berarti kalau Anda nafsu makannya kurang, berarti butuh zinc. Nah, butuh produk zinc ini supaya nafsu makan kita meningkat. Nafsu makan itu meningkat karena enzim-enzim dalam tubuh kita udah aktif. Nah, itu untuk membantu. Kemudian ada spirulina. Spirulina ini kandungannya kita lihat ya. Banyak sekali kandungan spirulina ini. Nah, kandungan spirulina kita ini ada mulai dari vitamin A, B1, B2, B6, B12, E, asam amino, dan lain sebagainya. Gizi lainnya ada beta karotinnya, ada klorofilnya, terus kemudian ada asam lemaknya, asam lauriknya, terus kemudian ada banyak, lengkap sekali ya, banyak asam aminonya juga gitu ya, itu kandungan spirulina. Nah, fungsinya apa Pak? Kandungan-kandungan tadi kayak asam amino itu gunanya untuk mempercepat regenerasi sel dan untuk pembentukan jaringan. Makanya orang kalau konsumsi spirulina ini bisa membantu penyembuhan, bisa mencukupi nutrisi tubuh. Gini, berat badan akan naik kalau nutrisi tubuh kita itu tercukupi. Ya, terus di sini ada yang, nah ini ya manfaatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita konsumsi kebutuhan nutrisinya cukup, karbohidratnya cukup ya, terus kemudian asam aminonya cukup, vitaminnya cukup, lemaknya cukup. Ini mengandung lemak juga, cuman lemaknya ini sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Bahkan orang mau diet tuh cocok konsumsi spirulina. Mau diet, mau gemuk, nanti cara konsumsinya berbeda ya. Kalau yang mau diet itu konsumsinya spirulina sebelum makan, habis itu makan secukupnya. Kalau yang mau gemuk, konsumsinya itu sesudah makan plus ada tambahan karbohidratnya nantinya ya. Terus berikutnya ada kalsium anak. Kalsium anak ini fungsinya kita lihat ya. Nah, kalsium anak ini dia mengandung beberapa manfaatnya. Ada ada lemaknya juga, ada kalsiumnya juga. Terus ada lemak telur juga gitu ya. Terus kemudian ada lecithin, ada vitamin C-nya. Wah, lengkap deh, ada taurinnya. Jadi ini kalsium anak ini dikonsumsi sejak anak-anak hingga dewasa normal hingga manula. Makanya orang kalau konsumsi kalsium anak ini dia tercukupi nutrisinya, proteinnya terutama di sini proteinnya cukup tinggi karena anak-anak umur di bawah 12 tahun itu lebih butuh banyak protein daripada kalsium. Nah, karena di bawah 12 tahun kalsium masih diproduksi oleh tubuh. Makanya kalsium anak ini sangat baik untuk meningkatkan berat badan kita. Nah, oke ya. Jadi sekarang untuk treatment Pak, setiap orang pasti beda-beda. Setiap orang pasti beda-beda treatmentnya. Karena ada orang yang pengen gemuk, dia udah makan banyak cuman nggak gemuk-gemuk. Nah, ada yang satunya lagi, dia pengen makan banyak, makanan tersedia di rumah, nutrisinya cukup, cuman dianya nggak nafsu makan. Nah, ini produknya treatmentnya berbeda-beda, dosisnya berbeda-beda. Kalau Anda tipe yang pertama, makan tapi nggak gemuk-gemuk, itu yang harus Anda perbanyak adalah zincnya. Didetoks dulu tubuhnya, satu periode. Konsumsi Ziangziti boleh, Chitosan boleh, detoks dulu satu periode 10-14 hari. Bersihkan pencernaan, mungkin akan turun beberapa setengah kilo ya, atau karena didetoks gitu ya. Itu kan produk untuk mendetoks semuanya. Tapi habis didetoks, Anda ketika konsumsi produk kayak kalsium, spirulina, zinc itu lebih cepat dicerna oleh tubuh karena sampah-sampahnya udah bersih gitu ya. Nah, orang-orang tipe ini yang nafsu makannya banyak tapi nggak naik-naik berat badannya, itu banyakinnya di zinc sambil tetap konsumsi
makanan yang sudah dia konsumsi. Jadi kalau misalnya kita memberikan produk, itu perbanyaknya di zinc, jangan perbanyak di spirulina atau kalsium anak. Ya, dia pengen menaikkan massa lemaknya ya dalam tubuh dia gitu. Nah, terus ada yang tipe kedua, dia pengen makan banyak tapi nggak nafsu makan gitu ya. Dia pengen makan banyak tapi nggak nafsu makan gitu. Jadi cuman bisa makannya dikit. Nah, ini kita perbanyak di spirulina dan kalsium anak. Zincnya secukupnya aja gitu ya. Karena kalau misalnya dia sudah normal, dia konsumsi zinc kan normal. Sambil dia menormalkan enzim dalam tubuh, sambil nutrisinya terpenuhinya dari si calcium for children dan si spirulina gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak saya pengen menaikkan massa otot, saya suka nge-gym tapi nggak naik-naik berat badannya. Nah, Anda harus tambah kalori Anda. Selain Anda konsumsi zinc, spirulina, kalsium dengan dosis yang ada di botol, Anda bisa tambahkan dengan susu full cream 6 sendok makan ya satu harinya. Ini menambah 150 kalori. Ada biskuit ya, ada nasi putih ya, ada daging ayam, telur ayam, tempe, pisang ambon, alpukat ya. Dan seterusnya. Anda bisa lihat, ini bisa Anda tambahkan kalau Anda mau menaikkan massa otot, mau menaikkan massa berat badan Anda. Kacang hijau boleh nggak Pak? Boleh kacang hijau. Cuman ini berdasarkan yang saya dapat di training sama Dr. Teddy kemarin. Anda bisa memilih makanan ini untuk mempercepat masa pertumbuhan massa otot Anda atau berat badan Anda. Jadi suplemen ini bersifat membantu Anda. Ya, suplemen ini bersifat membantu Anda. Mana tadi? Nah, yang ini. Si kalsium, si spirulina, si zinc ini. Zinc ini mengaktifkan 300 enzim di dalam tubuh Anda. Spirulina memenuhi kebutuhan serat, protein. Jadi banyak orang berpikir, Pak, kalau mau gemuk itu berarti yang diperbanyak lemak dong. Enggak ya. Semua dibutuhkan, tidak hanya sekedar lemak saja ya. Kalau lemak saja, ya Anda bisa jadi tidak bagus badannya. Tapi kalau seratnya ada, karbohidratnya ada, proteinnya ada gitu, itu lebih enak kita ngelihat berat badannya naik gitu. Karena ada beberapa orang yang, kamu kok yang gemuk cuman pipinya aja. Ya mungkin salah satunya nutrisinya yang kurang tepat. Nah, kalau kita konsumsinya zinc, spirulina sama kalsium ini, kita juga butuh kalsium untuk menaikkan berat badan ya. Karena kalau kalsiumnya nggak ada, bahaya di tubuh kita. Darah bisa menjadi kental, kita bisa migrain, bisa gampang sakit ya, bisa kena osteoporosis itu kalau kita kalsiumnya kurang. Nah, jadi 3 paket ini, kalsium anak, spirulina dan zinc, tergantung dari kebutuhan kita. Anda pengennya apa? Pengen menaikkan nafsu makan Anda, atau pengen menaikkan massa otot Anda, atau pengen menaikkan lemak Anda. Nah, misalnya Anda nggak pengen berotot nih, cuman pengen lemak aja, ya Anda banyakin si calcium for children ya sama spirulina, zincnya secukupnya aja. Atau saya nggak pengen banyak lemak Pak, karena ini kan ada lemaknya ya, ini ada karbohidratnya. Nah, kalau Anda pengen ini aja Pak, saya pengen pengen mengaktifkan enzim dalam tubuh saya, nggak pengen berlemak ya, pengen berotot aja, Anda banyakin nge-gym, konsumsi zinc, ininya secukupnya. Oke? Nah, jadi itu penjelasan lengkap kenapa harus 3 produk Pak. Karena tubuh kita sama kayak gini ya. Tubuh kita itu, jadi ini makanan, suplemen makanan. Jadi tubuh kita itu sama seperti kita makan setiap hari. Pak, kenapa sih harus ada sayur, harus ada ikan, harus ada nasi? Kenapa nggak nasi aja Pak? Nggak usah pakai sayur, nggak usah pakai ikan. Karena setiap makanan itu punya nutrisi beda-beda. Sama seperti produk ini. Pak, kenapa hanya nggak zinc aja sih? Saya pengen gemuk tapi zinc aja. Gimana mau gemuk kalau misalnya karbohidratnya nggak ada, proteinnya nggak ada, vitaminnya nggak ada, seratnya nggak ada, cuman enzim aja yang aktif gitu ya. Nah, jadi 3 produk ini punya peranan masing-masing. Saya review ya. Kalau Anda pengen menaikkan nafsu makan aja, Anda konsumsi zinc. Kalau Anda pengen menaikkan lemak Anda dalam tubuh Anda, perbanyak di calcium for children. Kalau Anda pengen massa otot Anda perbanyak di spirulina. Massa otot ya, karena itu ada karbohidrat dan lain sebagainya, nutrisinya lengkap. Nah, kalau Anda pengen menaikkan semuanya, konsumsi 3-3-nya. Zinc, spirulina, dan calcium for children. Oke, Bapak Ibu semuanya,
Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke Anda. Sampai ketemu di video live berikutnya, dan semoga saya bisa berbagi hal-hal yang lebih positif dan lebih Anda butuhkan di video-video berikutnya. Terima kasih, saya Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda semuanya.